Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Halimatus Sa'diyah dari jurusan Tadris Biologi A semester 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Zoologi Vertebrata, yaitu terkait pohon filogeni. Sebelumnya, ada yang tahu apakah pohon filogeni itu dan apa sih manfaat dari dibuatnya pohon filogeni serta bagaimana cara membaca pohon filogeni tersebut? Tentu saja di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari filogeni itu sendiri. Kata filogeni ini berasal dari bahasa Yunani yaitu phile atau philon yang berarti suku atau ras dan genetikos yang berarti kekerabatan dari kelahiran. Jadi dapat disimpulkan bahwa filogeni adalah bentuk gambaran dari silsilah makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan yang bercabang-cabang sehingga menyerupai pohon. Selanjutnya, tujuan atau manfaat dibuatnya pohon filogeni. Filogeni ini dibuat untuk menjelaskan perkembangan makhluk hidup dalam evolusi. Filogeni ini juga dapat melacak sejarah evolusi dengan mengurai hubungan taksonomi atau klasifikasi makhluk hidup berdasarkan hipotesis filogeni. Baik, langsung saja di sini terdapat pohon filogeni yang telah saya analisa. Di sini saya mengambil beberapa spesies yaitu Bufo americanus, Bufo tibetanus, Vejarvaria limnocaris, dan Macrobus rufus. Jika dilihat dari pohon filogeni tersebut, bahwasanya Bufo americanus dan Bufo tibetanus merupakan sister group. Dikarenakan keduanya jika dilihat dari morfologinya, keduanya memiliki ciri morfologi yang sama. Dan jika dilihat dari kedudukan taksonnya, keduanya berasal dari famili yang sama yaitu Bufonidae dan dari genus yang sama pula yaitu Bufo. Sedangkan Vejarvaria limnocaris itu termasuk ke dalam in-group. Karena jika dilihat dari karakter umum dari kelas amfibi ini, kelas amfibi adalah kelompok hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang berkulit lembab tanpa bulu yang hidup di dua alam. Kebanyakan hewan amfibi pada waktu dia berusia berudu, hidupnya itu di air dan bernapas dengan insang. Selanjutnya, setelah dewasa ia akan hidup di darat dan bernapas dengan paru-paru. Kemudian hewan amfibi ini termasuk kelompok hewan berdarah dingin, artinya hewan yang memanfaatkan suhu lingkungannya untuk mengatur suhu tubuhnya. Kepala dan badannya ini menyatu. Artinya hewan amfibi ini tidak memiliki leher dan tidak memiliki ekor. Bagian dalam ditutupi oleh kulit yang basah dan halus serta lunak. Pada bagian kepala mempunyai mulut yang lebar untuk mengambil makanan. Dua lubang hidung atau nares eksterna yang kecil dekat ujung hidung yang berfungsi untuk pernafasan, dan terdapat sepasang mata yang bulat. Yang di belakangnya itu terdapat dua lubang pupili tertutup oleh membran timpani yang berfungsi untuk telinga sebagai indera yang menerima rangsang suara. Namun yang membedakan antara genus Bufo atau kodok dan Vejarvaria atau katak ini, bentuk tubuhnya itu si katak ini lebih ramping dibandingkan kodok, dan kakinya ini memiliki kaki yang panjang dibandingkan dengan kodok, serta permukaan kulitnya ini lebih halus dan dilapisi oleh mukus. Dan yang termasuk ke dalam outgroup adalah Macrobus rufus. Karena jika dilihat dari kedudukan taksonnya, Macrobus rufus atau kanguru merah ini termasuk ke dalam kelas mamalia. Jadi sangat berbeda dengan spesies amfibi tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya ciri morfologi atau karakteristiknya dari kelas mamalia itu memiliki rambut serta memiliki daun telinga dan memiliki kelenjar memai. Kelas mamalia ini juga biasanya habitatnya itu di darat dan perairan, sedangkan amfibi ini hidup di dua alam atau memiliki dua fase hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hubungan kekerabatan antara Bufo americanus dan Bufo tibetanus dengan Vejarvaria limnocaris masih sangat dekat, dikarenakan mereka ini masih termasuk ke dalam kelas amfibi dan bahkan dari ordo yang sama yaitu Anura. Berbeda dengan spesies Macrobus rufus,
yang termasuk ke dalam mamalia, karena seperti yang telah dijelaskan tadi bahwasanya karakter morfologinya itu sangat jauh dengan kelas amfibi yang telah dijelaskan. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai pohon filologi ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.